Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, yang terutama para petani di seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak ya pada kawan-kawanku yang sudah mau mengklik dan menonton video kali ini dan video yang ada di channel kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini, di siang kali ini kita membahas tentang fisiologi tanaman. Salah satunya tentang praktek di lapangannya ya kan kawan. Yang jelas pembahasan kali ini mengenai tentang respon tanaman. Jadi kawan-kawan, yang akan kita bahas topik pertama yaitu mengenai bagaimana cara melakukan pembibitan ya. Yang kedua yaitu adalah bagaimana mengenai tentang pembahasannya tentang kondisi di lapangan ya, tanaman yang berada di lapangan yang kaitannya dengan fisiologi tanaman. Jadi kan kawan, dalam fisiologi tanaman salah satu topik pembahasannya mengenai respon tanaman. Jadi pada praktek di lapangan kita dalam proses pembudidayaan biasa sering melakukan namanya pembibitan. Nah, pembibitan itu awalnya dari benih, dimana tujuannya pembibitan itu bagaimana si benih tersebut atau embrio yang ada di benih tersebut bisa tumbuh ya, yang dimana nantinya menjadi sebuah tanaman yang akan disiapkan untuk ditanam di lapangan semacam itu. Nah, pastinya dalam proses pembibitan tersebut ada yang namanya respon-respon tanaman yang terjadi dalam proses pembibitan ya, karena dalam pembibitan benih tersebut akan dibongkar ya makanannya, cadangan makanannya oleh embrio yang terdapat pada dalam benih tersebut, yang dimana embrio nanti akan istilahnya lebih enaknya itu berkecambah lah ya, berkecambah akan keluar tunas akar, nanti keluar daun lembaga, baru menjadi sebuah tanaman. Nah, dalam proses itu kawan-kawan, proses melakukan pembibitan tersebut, nah ini untuk membongkar makanan ya, perlu namanya yaitu adalah air ya. Ini adalah sebuah kunci ya dalam proses pembibitan, yaitu adalah air. Air ini memiliki peranan penting dalam proses pembongkaran makanan yang terjadi pada benih yang akan kita jadikan bibit. Nah, kunci untuk tumbuhnya kecambah tersebut adalah air, karena dengan bantuan air makanan bisa dibongkar dan embrio bisa aktif tumbuh untuk melakukan pembongkaran makanan tersebut. Nah, jumlahnya berapa ya, yang sepengetahuan kami adalah jumlahnya kurang lebih kelembapan kurang lebih 30% ya. Jadi kondisi kelembapan airnya itu paling sedikit adalah 30%, tapi kalau bisa juga jangan berlebihan, dalam artian sampai menggenang jangan sesuaikan dengan kebutuhan dari benihnya ya. Katakanlah kalau benih padi kan airnya banyak ya tidak masalah, tapi kalau benih cabai airnya kebanyakan juga tidak hidup kan kawan ya. Tapi yang jelas kelembapan paling rata-rata itu kurang lebih 30% kan kawan, untuk benih tersebut bisa hidup semacam itu. Dengannya ada air maka terjadi pembongkaran. Lalu dalam proses pembibitan juga ada respon mengenai fisiologi tanaman, yaitu mengenai tentang ini kan kawan, biasanya pembibitan itu kan ditutupi dengan alat seperti katakanlah ada jerami, juga ada yang ditutupi dengan plastik. Nah, itu kalau kalian mengetahui tujuan dari itu adalah sebenarnya bagaimana mempercepat embrio tersebut bisa tumbuh. Nah, biasanya itu kaitannya dengan proses namanya respirasi ya, pembongkaran makanan.
Nah, dengan pembongkaran tersebut kan biasanya makanan ya dengan ditutupi, dengan ditutupi peralatan tersebut ya, katakanlah kayak plastik, juga jerami dan selain sebagainya, yang dimana itu benih tersebut itu kondisinya dalam kondisi gelap. Nah, itu menjadikan embrio yang tadinya berkecambah itu proses pertumbuhannya cepat, atau kalau kelamaan itu adalah etiolasi ya. Tapi kalau tepat waktu, nah itu bisa mempercepat pertumbuhan dari si kecambah tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan mempercepat pertumbuhan tersebut, tujuannya agar si benih tersebut cepat keluar dari tanahnya ya kan kawan, atau media tanamnya semacam itu, agar biar cepat terbentuk dari daun. Nah, itu biasanya untuk tanamannya ya kan kawan, untuk tanamannya itu nanti tanamannya dengan cepat keluarnya dari media tanah itu bisa segera menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan segera memunculkan daun lembaga kan kawan, atau daun sejati. Nah, tujuannya semacam itu, tapi ini ada waktu-waktu tertentu, jadi tidak bisa lama-lama kan kawan, karena kalau kelamaan nanti ada etiolasi ya. Etiolasi yang diakibatkan dari terlalu gelapnya atau tidak ada cahaya yang diberikan kepada si benih atau calon bibit tersebut, semacam itu kan kawan. Jadi dalam proses pembibitan benih diberi ruangan gelap itu penting ya, agar cepat keluar dari media tanam. Kalau sudah keluar segera dibuka untuk diletakkan di cahaya matahari, agar proses namanya nanti adaptasi terhadap lingkungan, terhadap cahaya matahari itu bisa berjalan dengan baik, dan dengan diberikannya sinar matahari bisa terbentuknya klorofil dari tanaman tersebut. Karena kalau tidak segera terbentuk itu biasanya tanamannya tidak kuat kan kawan, pada layu ya kan kawan, semacam itu. Itu yang pembahasan pertama. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai respon tanaman ketika kelamaan ya. Ini sekalian aja ya, ketika benih itu kelamaan diberi ke ruang gelap ya, itu biasanya terjadi proses namanya etiolasi. Nah, etiolasi ini tanaman itu pertumbuhannya cepat sekali ya kan kawan, dari segi tingginya cepat, akan tetapi mereka tidak kuat. Nah, ini perlu para petani untuk tidak kelamaan itu kan menutup dari si benih tersebut. Nah, jadi etiolasi semacam itu ya, tidak kuat, lemah, dan itu pada akhirnya benih tersebut tidak jadi bibit, menjadikan mati. Karena apa? Karena terlalu lemah ya kan kawan, semacam itu. Jadi proses yang terjadi dalam pembibitan itu ya harus tepat waktu ya. Ini perlu jam terbang dan pengalaman lah, dan pembelajaran yang cukup untuk proses pembibitan tersebut. Nah, lalu ketika bibit itu sudah jadi, biasanya bibit tersebut akan ditanam di lapangan semacam ini. Nah, dalam proses fisiologi tanaman ini terjadi respon tanaman biasanya adalah stres akibat pemindahan dari bibit ke lapangan ya, sebagai akibat dari kurang beradaptasinya si bibit tersebut. Karena memang namanya tanaman perlu kita latih ya dalam proses beradaptasi di lingkungannya ya. Seperti bibit itu biasanya kan cahayanya tidak terlalu berlebih lah, baru nanti kalau sudah kuat baru dipindah di lapangan. Nah, di lapangan ini sering terjadi namanya stres pada tanaman. Sering kali kita bahas mengenai stres tanaman. Nah, stres tanaman ini biasanya dicirikan dengan tanamannya layu sementara. Nah, layu sementara yang saya maksud adalah tanaman itu kadang layu juga kadang
segar, kadang layu kadang segar. Nah itu biasa disebut dengan layu sementara. Nah layu sementara ini memang merupakan respon dari tanaman sebagai akibat dari stres tersebut. Nah solusi bagi para petani agar dalam proses pembibitan perlakuan bibit untuk penanaman di lapangan itu adalah caranya dengan memberikan air yang cukup ya selama tanaman tersebut kondisinya stres ataupun kondisi masih awal-awal penanaman. Itu diberikan air yang cukup. Nah air yang cukup ini memiliki peranan penting dalam menjaga tekanan-tekanan yang berada di sel ataupun jaringan yang membutuhkan air ya kan kawan, semacam itu, untuk menjaga cairannya di jaringan tersebut tetap ada. Nah itu salah satunya adalah dengan pemberian air dan dilakukan secara terus-menerus ya hingga tanaman tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, semacam itu. Nah oleh sebab itu kawan-kawan perlu ya namanya dalam pembibitan itu penyiraman. Nah nanti biasanya itu berlangsung kurang lebih 1 hingga 2 minggu ya untuk pengamatan tanaman-tanaman yang mengalami layu sementara. Nanti setelah 2 minggu kawan-kawan bisa melihat apakah tanaman tersebut mati atau tidak. Kalau mati biasanya sudah tidak ada respon dari tanamannya, sudah layu, dan yang jelas tidak ada tanaman itu dalam kembali kondisi segar. Nah itu menandakan tanaman itu mati ya. Kalau tanamannya masih layu, masih ada respon untuk lebih membaik dalam kondisi segar dan kondisinya kuat ya, kuat tidak layu. Nah itu biasanya tanaman sudah mulai mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah jadi itu beberapa respon tanaman yang terkait dengan fisiologi tanaman yang perlu kalian perhatikan dalam proses awal-awal budidaya kan kawan, terutama dalam pembibitan dan penanaman di lapangan, semacam itu. Nah ini memang sepele, tapi kalau tidak diperhatikan dampaknya sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tanaman di lingkungan kawan-kawan. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat, hikmah dan pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang saya pernah lakukan dan ilmu yang saya ketahui. Semoga kawan-kawan ya bisa mengambil manfaatnya dan meninggalkan sisi negatifnya jika ada kekurangan bagi kami. Dan boleh kawan-kawan menulis di kolom komentar mungkin ada tutur kata yang salah dari kami ya ataupun perilaku yang salah. Nah itu bisa ditulis di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.